anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan, agar mereka semua Tuhan terbuka Tuhan, untuk bisa bermoderasi beragama. Terima kasih Tuhan. Urapi lidah, bibir, pikiran, hati hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Iya, tema pada kesempatan kali ini di pagi hari yang belum matahari pun turun, ya, ini luar biasa anak-anak Tuhan ya, mencari wajah Tuhan di waktu pagi ini. Ya. Nah, yang akan saya ambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, yaitu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudaraku terkasih, pasti saudara nggak asing dengan ayat ini. Tetapi, apakah kita sudah uh, melakukan apa yang tersirat di dalam ayat ini? Kita hidup di Indonesia, banyak agama di sini, bahkan yang tidak tercatat di dalam uh, Kementerian Agama, ya, ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada uh, apalagi tuh, Konghucu, ya, yang tercatat 5 di Indonesia. Ya. Tapi sebenarnya banyak sekali agama yang ada di Indonesia ini yang tidak tercatat uh, di Kementerian Agama, yang diakui hanya 5. Nah, apapun itu, kita hidup di negara yang uh, melandaskan Pancasila ini harus benar-benar menerapkan yang namanya moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Nah, saudaraku terkasih, moderasi beragama juga diterjemahkan sebagai bentuk beragama yang moderat, terbuka dengan siapa saja, tidak menolak siapapun yang berbeda dengan dirinya. Kalau kita nggak suka sama orang yang beragama terlalu monoton, yang suka mengkafir-kafirkan orang, yang suka melihat seseorang itu eh, berbeda hanya karena agamanya, ya maka jangan kita lakukan itu dengan orang lain. Ya, jangan lakukan itu dengan orang lain. Karena jujur saja, kadang kalau orang terlalu eh, apa namanya memfokuskan keagamaan, ini akan membuat benteng atau membuat labirin tersendiri agar orang itu nggak bisa ya masuk ke dalam rumahnya atau baitnya. Bahkan kita juga keluar nggak mau. Contoh ya, contoh aja nih. Agama itu kan sebenarnya adalah bahasa Sanskerta.
Artinya tidak, gamma itu kacau. Ya, bahasa Sanskerta. Agama dibuat agar manusia hidupnya tuh nggak kacau. Karena ada aturan yang jelas. Ya, yang agama Islam dengan aturannya, Kristen dengan aturannya, Hindu dengan aturannya, ya, Buddha dengan aturannya, dan lain sebagainya gitu ya, dengan aturannya masing-masing, dibuat sesuai dengan aturan. Cuman permasalahannya ada aja orang-orang yang berpikir dia itu lebih suci daripada yang lain, ya. Ini kalau dosa kita bejendol, ya, saya yakin nih, ya, ada aja gitu bekasnya. Di sini tiba-tiba berjendol, di sini tiba-tiba berjendol gitu ya. Sayangnya dosa itu nggak berbentuk, ya. Jadi orang berdosa juga bisa terlihat bagus karena penampakan luarnya dibagus-bagusin, ya. Jadi agama itu dibuat untuk manusia tidak kacau. Karena dari bahasa Sanskerta, agama itu ya diambil dari bahasa Sanskerta, agama tidak, agama kacau. Dibuatnya agama agar kehidupan manusia itu nggak kacau. Cuman permasalahannya banyak orang yang fanatik sekali dengan agamanya, lalu membuat kekacauan. Nah, bagaimana kita bisa bermoderasi beragama? Ya, bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik kalau kita sudah antipati dengan agama lain? Jadi eh, saya akan khotbah ya atau membawakan materi ini sekaligus menyisipkan kesaksian-kesaksian saya ya. Karena saya dulu Muslim begitu ya, saya tinggal eh, dengan keluarga Muslim yang cukup taat ya, bahkan dibilang sangat taat karena kami eh, mengelola satu pesantren dan beberapa masjid gitu ya, dan saya sendiri di pesantren gitu ya, lalu bertobat. Jadi agama itu dibuat sebenarnya agar manusia hidupnya tuh nggak kacau, ya, agar manusia hidupnya tidak kacau. Ada batasan-batasan memang, tapi kalau misalkan kita terjun bebas, itu salah. Tapi kalau kita berdamai dengan batasan itu, maka kita nyaman. Contoh, kita seorang bos, lalu punya anak buah. Anak buahnya itu misalkan Islam, ya. Tapi karena kita antipati dengan Islam, ya, atau agama lain gitu, misalkan Buddha atau Konghucu atau apapun itu, lalu karena kita antipati dengan agama tersebut, padahal orangnya berkompeten untuk naik jabatan, kita bos, kita tahan jabatannya. Kita pilih yang seiman gitu ya, yang sebetulnya kurang kompeten. Nah, saya tidak membahas bahwa orang Kristen tidak kompeten ya, ada saja yang tidak kompeten. Tetapi kalau memang itu kompeten dan memang itu bagus dari semua eh, karyawan kita misalkan, lalu kita angkat, oh itu juga lebih bagus. Ya, tapi kalau misalkan yang bagus misalkan cuma dari Buddha atau dari Islam atau dari eh, Konghucu misalkan, ya ini kan kita hidup secara duniawi ya, ya kita kasih kesempatan begitu ya. Nah itu sebenarnya sudah bagus dalam moderasi beragama, dibuat agar agama itu nggak acau. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan secara sempurna dan mengasihi secara apa sesama manusia itu juga secara sempurna, nggak pilih kasih. Begitupun Tuhan, ya, mengasihi manusia nggak pilih kasih. Agama tuh artinya apa sih? Artinya tidak, gamma artinya kacau. Agama dibuat agar tidak kacau, ya. Manusia itu nggak kacau. Ada yang namanya sistem apa beribadatan, ya. Ada yang namanya sistem eh, apa namanya penyerahan terhadap kepada Tuhan dan lain sebagainya. Itu agama. Nah, Tuhan Yesus sendiri pergi ya memberitakan kabar baik itu nggak kepada orang yang sudah beriman, tetapi kepada orang-orang yang belum beriman kepada Yesus. Yesus ditolak, ya,
dipenjara, disiksa, bahkan disalib. Nah, Tuhan gitu ya, kalau misalkan dia di apa-apain, tinggal perintahin aja malaikatnya jalan. Tapi kok enggak gitu ya. Nah, karena kasih Tuhan gitu ya kepada manusia, ya maka dia akan serahkan. Lagi pula, ya, kita ini kan hidup gitu ya, biasanya percaya kepada sesuatu yang kita lihat. Kalau nggak kita lihat tuh nggak percaya. Ya. Harus ada bukti terlebih dahulu, maka kita baru percaya. Nah, sekarang saya tanya, iman saudara, Bapak, Ibu, itu kan nggak ada buktinya. Kalau hidup sejaman dengan Yesus misalkan, itu enak. Ada bukti. Yesus ya bangkitin orang mati, lumpuh jalan, buta melek, kusta sembuh, ya orang murid-murid yang nggak bisa panen ikan disuruh tebar jala panen, ya murid-muridnya marah dikit potong kuping orang disambungin lagi, pokoknya penuh dengan mukjizat. Wajar kalau pada saat itu orang-orang itu ya murid-murid Tuhan itu beriman. Lah kita ini gimana ya, jauh sekali dari zaman itu. Saudaraku terkasih, makanya dalam Matius pasalnya yang 22 ayat 37 sampai 40, Yesus berkata, ya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Udah, itu aja. Nah, iman Kristen dalam beragama dapat dimulai dari ucapan Tuhan tentang hukum utama yang pertama tentang kasih. Dan hukum kedua dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Ya, nah kita sudah meresponi nggak nih perkataan Tuhan yang ini? Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Loh, kok ada yang coret-coret layar saya nih? It's okay, nggak apa-apa. Nah, firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 39, menolak pandangan, tak kenal maka tak sayang, ya. Maka orang selalu berpikir tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenalan dulu maka nggak sayang gitu. Eh, Kalau menurut saya di dalam kasih Kristus itu nggak gitu. Apakah Yesus harus mengenal dulu orang-orang yang akan diinjilinya, baru eh, apa namanya dia mengasihi? Kan enggak, ya. Bahkan ya ini sudah 2000 tahun gitu ya lebih, kita masih dikasih Tuhan, padahal kita nggak sejaman. Kita nggak sejaman, ya. Dalam Matius 22 ayat 39 ini, ajaran Tuhan Yesus, siapapun yang disebut sesama, itulah yang kita kasihi. Ya. Apakah itu beda suku, beda warna kulit, ya, beda agama, ataupun beda status sosial. Nah ini yang dimaksud di dalam Matius 22 ayat 39. Ya, jadi ajaran Tuhan Yesus, siapapun yang disebut sama yaitu adalah ya apakah itu beda suku, beda warna kulit, beda agama, beda status ya. Itulah sesama kita. Jadi jangan mengkotak-kotakan seseorang karena kita tuh merasa kita paling religius ya. Kita paling religius. Ya, enggak juga. Tapi Bang, di banyak tempat banyak penganiayaan orang Kristen. Iya, biarkan Tuhan yang menghakimi. Ya, biarkan Tuhan yang menghakimi. Kita butuh yang namanya kasih agape. Itu harus hidup di dalam
diri kita sebagai umat Kristen, ya, sehingga musuh pun dikasihi. Nah, kata Kristen ini sebenarnya juga bukan sebuah nama agama yang benar-benar sudah ditetapkan gitu ya, enggak. Kristen ini sebenarnya adalah eh, punya arti gitu ya, murid Kristus, ya, Kristen, yang lakunya, perangainya sama seperti Kristus ketika Kristus masih hidup, gitu ya. Itu namanya Kristen. Lakunya, perangainya semua sama seperti Kristus masih hidup. Nah, maka kekristenan itu tumbuh, ya, dan orang sering mengejek. Itu dari ejekan sebenarnya. Kristen, 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 ya. Tapi kita punya kasih yang tanpa syarat, yang harusnya kita terapkan. Tuhan Yesus pun begitu, ya. Tuhan Yesus pun begitu. Nah, bagi orang Kristen, beragama adalah kasih yang terpancar dan bergerak ke arah luar, tanpa syarat dan kepada siapapun. Itu bagi orang Kristen, ya. Nah, kita semua orang Kristen, ya. Kasih yang terpancar keluar, nggak ada beda-beda, ya, nggak ada beda-beda. Kasih Kristen bukan menuntut perhatian dari luar, bukan menarik yang dari luar ke dalam. Umat Kristen harus menjadi pelopor dan role model untuk umat beragama masa kini sebagaimana yang Tuhan ajarkan, ya. Jadi umat Kristen itu harus menjadi role model. Ya, nggak apa-apa di Indonesia kita mungkin sedikit gitu ya, tapi kita menjadi role model bagi kebanyakan agama lain, ya. Tapi kan kalau di luar sana Kristen itu mayoritas. Tetapi kekristenan jangan dijadikan sebuah agama sesaat, ya. Tetapi kan harus kita jadikan gaya hidup di mana, ya, agama itu membuat orang itu nggak kacau. Karena agama itu artinya dalam bahasa Sanskerta, tidak agama kacau. Jadi agama dibuat agar kehidupan manusia itu nggak kacau. Iya, sekali lagi, agama dibuat agar kehidupan manusia itu nggak kacau. Itu yang namanya agama. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengaku beragama, terus bikin kacau dan mengacaukan segala sesuatu, itu dipertanyakan tuh keagamaannya, ya, dipertanyakan keagamaannya. Makanya kita perlu, ya, menerapkan pentingnya iman Kristen dalam beragama. Perlu sekali, ya. Para hamba Tuhan dan orang Kristen agar dapat memahami sikap beragama yang benar. Sebab sikap ini bisa menjadi formula ampuh dalam respon, ya, dinamika zaman. Di tengah maraknya intoleransi, ekstremisme, dan fanatisme berlebihan yang bisa mencabik keturunan umat beragama di Indonesia. Karena agama itu dijadikan bahan komoditi untuk bisa memecah belah, ya, kerukunan antar umat beragama, bahkan kerukunan berbangsa ini. Kalau kita nggak teliti, kalau kita nggak cermat, maka kita akan terbuai dengan provokasi yang bisa membuat manusia ini berantem terus, ya, lalu hidupnya nggak damai hanya karena agama, ya, hanya karena agama. Kan harusnya agama itu dibuat agar hidup manusia tidak kacau, ya. Tetapi mereka mencoba, ya, yang mau menunggangi agama ini mencoba membuat orang-orang yang beragama ini hidupnya kacau. Karena merasa ada yang paling benar sendiri, merasa ada yang, oh kayaknya ini haram, ini halal dan sebagainya. Ya, di luar dari konteks eh, Kristen dianggap kafir dan sebagainya, mari kita coba lihat, ya, ajaran kekristenan yang sebenarnya, bahwasannya kita punya yang namanya kasih agape tadi, gitu ya, mengasihi. Terserah orang mau bilang apa, ya. Kadang memang kita nggak bisa eh,
menerima semua hinaan, bahkan ejekan gitu ya. Tapi ya coba kita ciptakan masyarakat yang majemuk. Kita ciptakan masyarakat yang indah dilihat, begitu ya. Ketemu orang kita sapa, begitu ya, apapun agamanya, ya. Dan juga jangan terlalu eksklusif, ya. Terus kalau misalkan tetangga kita mengucapkan salam, misalkan Assalamualaikum, ya, misalkan contoh, ya, Assalamualaikum Pak Fadil. Lah, kita kan Kristen ya. Jawab salam kayak rasa nggak enak gitu ya. Nah, rasa nggak enak itu coba dihilangkan. Karena kita tahu begitu ya, hidup di dalam iman Kristen ya, itu kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Maka kita dengan dengan legowo menjawab Waalaikumsalam, ya misalkan Pak Bambang atau Pak Haji, ya mereka kan senang dipanggil gelarnya gitu ya, Pak Haji, Bu Haji. Nah, apa susahnya begitu? Ya, apa susahnya? Jikalaupun kita seorang penginjil, maka datang ke daerah-daerah. Iya, misalkan 90% mayoritas muslim daerah itu. Ya, ya kita coba yang namanya berbaur. Misalkan masuk gang, ya, ada orang banyak situ, ada yang main catur, ada yang bahkan gang itu ada masjidnya gitu, ada yang nongkrong-nongkrong depan masjid, pulang pengajian gitu ya, dan sebagainya. Kita secara berani gitu ya, mau menginjili mereka semua, masuk ke dalam mereka semua, itu bagian dari mereka. Terus lalu kita teriak gitu dengan lantang gitu. Shalom semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Aduh, ya itu terlalu eksklusif. Yang ada kita nggak di disapa salamnya, kita diusir gitu ya. Syukur-syukur nggak diludahin gitu ya. Ya, kita dalam moderasi beragama, ya kita harus berbaur gitu. Bukan berarti kita menjadi iman seperti mereka, enggak. Ketika datang begitu ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya. Nah, itu kan langsung ada penerimaan yang baik. Ya kan ngucapin salam nggak berarti Anda langsung masuk Islam gitu ya, tetapi kan kita secara kontekstual gitu ya, secara kontekstual bisa masuk ke dalam eh, ranah mereka, ya, ruang lingkup mereka, diterima begitu ya, jadi enak gitu ya. Terus kalau misalkan kemana-mana begitu ya, ya saya yakin gitu ya, orang Kristen tuh berani-berani, ya sangat berani, tapi coba juga andalkan yang namanya kasih gitu ya. Kita tahu mereka nggak bakal selamat, tapi jangan menjas mereka di depan banyak orang gitu ya. Karena penginjilan kan nggak model kayak gitu ya. Nah, sebagian kita boleh jadi terjebak pada pengalaman yang berlebihan. Disinilah peran iman Kristen untuk memberi warna indah dalam beragama di Indonesia yang pluralis ini, ya sangat indah gitu ya. Coba aja beritakan kabar baik, sukacita, ya. Misalkan ada daerah yang mau kita kabarkan, tapi kan bisa dengan pertama, memberitakan kabar baik itu bisa dengan kata-kata, dialog, ya, lalu dengan eh, kata-kata, ya, dialog, dan satu lagi dengan perbuatan. Nah, kalau misalkan kata-kata gitu ya, perkataan, kenalan, dialog gitu ya, nggak bisa juga, ya, ya udah dengan perbuatan. Atau nggak perlu langsung kata-kata dan dialog gitu ya, tetapi dengan langsung perbuatan. Itu lebih lebih mengena kalau misalkan di masyarakat ya. Nanti ketika dia sudah diambil hatinya, ya, kena gitu ya, baru ya kita serahkan. Contoh gini ya, contoh gini. Kita kenal semboyan serigala berbulu domba. Ya, orang di luar Kristen bisa disebut serigala. Saya dulu mungkin serigala gitu ya. Nah, sekarang sudah jadi domba nih. Bapak Ibu domba, ya.
anak Tuhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu mau ngajak serigala ya bertobat ya, dari yang suka makan daging, darah dan sebagainya, membunuh dan sebagainya, digembalakan ya, dikasihi oleh gembalanya, diatur dan sebagainya. Anda masuk hutan lah, nggak mungkin Anda berpikir ada serigala di dalam kandang domba karena ada penggembala yang menghalau. Maka Anda keluar ke hutan. Anda keluar ke hutan, ya kalau Anda pakai baju dombanya, selesai. Anda jadi makanan serigala. Maka saya sering bilang, cobalah ya para domba ini ke hutan, lalu lepaskan baju serigalanya, lepaskan baju dombanya, para domba ini ke hutan, lepaskan baju dombanya, pakai baju serigala, berkawan, berteman. Ketika sudah berkawan, berteman, masukkan ke kandang domba, ya, masukkan ke kandang domba, ajak ke kandang domba. Nggak usah pakai paksaan, yang penting ketika dia sudah akrab pasti ikut. Nah, di kandang domba, nanti serigala itu bingung. Kok ada susu, kok ada makanan yang disediain, nggak perlu berburu dan sebagainya, dimandiin, dielus, terus udah waktunya, gitu ya, serigala itu keluar, misalkan, udah waktu mainnya udah habis, silakan keluar. Oh enggak, kayaknya di kandang domba enak, ada gembalanya, dirawat, ya, terus baik-baik teman-temannya, saya nggak mau deh keluar lagi. Ada nggak baju domba lagi? Saya mau jadi domba dong. Nah, itu kan lebih elegan ya, ketimbang kita tuh main keras gitu ya. Nah, dalam moderasi beragama juga bisa memenangkan jiwa gitu ya. Nah, agama tidak semata untuk Tuhan, namun juga untuk manusia ya, untuk manusia itu sendiri. Karena berindonesia hakikatnya beragama dan beragama hakikatnya berindonesia. Agama pasti menekankan pada nasionalisme dan cinta tanah air, cinta damai ya. Kalau saya mengamalkan ajaran agama yang saya anut, ya, itu sesungguhnya saya sedang menjaga Indonesia agar tetap agamis. Sebaliknya, jika saya mengamalkan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan patuh pada ketentuan itu, sesungguhnya saya mengamalkan ajaran agama. Nah, untuk itu, saya berharap agar setiap kita orang Kristen, dimanapun kita berada, berkewajiban untuk memberi warna indah dan menyejukkan dalam beragama. Nah, bila mana ada orang Kristen yang tidak memberikan warna indah, ya, dan menyejukkan, nah itu dipertanyakan tuh, ya, itu dipertanyakan. Karena kebanyakan orang Kristen itu lebih fokus kepada agamanya ketimbang kepada Tuhannya. Makanya banyak aliran-aliran gereja begitu ya, sinode-sinode yang banyak, beda doktrin, is okay, ya. Namanya juga satu tubuh Kristus, ya. Ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Namun semuanya itu kalau disatukan menjadi satu bagian tubuh yang sempurna gitu ya. Maka kalau ada orang yang fokusnya kepada agama, nah ya, ini harus diluruskan, ya. Harus diluruskan. Karena bagi saya agama itu adalah petunjuk yang dilakukan dengan ritual yang mengikat. Dan agama adalah buatan manusia yang diwariskan kepada keturunannya untuk mengarahkan mereka dalam mencari kebenaran, yaitu surga. Nah, itu agama. Tapi jangan kira Kristen doang yang menuntun umatnya untuk ke surga. Agama lain juga ada. Karena itu ya sebuah agama. Agama kan dibuat agar manusia hidupnya tuh nggak kacau. Dari bahasa Sanskerta tidak agama kacau. Jadi dibuatnya agama agar manusia tidak kacau. Nah, fokusnya kita adalah kepada Yesus. Yesus adalah firman yang hidup, yang melepaskan manusia dari dosa dengan cara yang hadir ya. Cara hadir di hati orang yang mempercayainya sebab dia adalah juru selamat, kebenaran sejati, dan dia adalah Allah yang turun di dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu adalah Yesus. Makanya kita seharusnya fokusnya kepada Yesus Kristus ya, bukan kepada keagamaan. Karena kalau kepada keagamaan
ya. Khawatirnya kita tuh merasa paling benar, lalu menganggap bahkan bukan menganggap Kristen, Buddha, Konghucu itu salah, tetapi agama Kristen yang lain juga salah, yang tidak sealiran dengan kita, ya. Ada yang karismatik lah, Pentakosta lah, Injili, ya, semuanya. Kalau kita termakan dengan hal itu, maka kita menganggap diri kita paling benar, yang lain salah. Nah, itu kan nggak bagus juga ya, saudara ya. Kan Tuhan Yesus kan nggak begitu. Nah, saudara harus tahu, agama itu mengikat, saudara, membelenggu. Nggak ada agama yang tidak mengikat dan tidak membelenggu. Anda diikat oleh aturan-aturan keagamaan. Anda diikat oleh syariat-syariat keagamaan. Anda diikat dengan tata cara ibadah keagamaan. Banyak yang membelenggu, saudara. Ya, kalau Anda berfokus kepada keagamaan. Tapi Yesus itu melepaskan, memerdekakan, tidak ada belenggu, ya, di dalam hal apapun, ya. Karena cuma satu yang diperhitungkan sama Tuhan adalah iman, ya. Contoh begini, ya, contoh begini. Kita tahu Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi kalau kita berpikir, waduh, kok kayaknya orang Kristen banyak yang ini ya, karena kita punya pikiran ya, wah, kok Kristen jahat ya, ini jahat ya, dan sebagainya jahat ya. Kok mereka diberkati ya, berlimpah ya, padahal mereka nggak percaya Tuhan Yesus. Kok kita yang percaya Tuhan Yesus kok nggak berlimpah berkat, malah terasa hidup susah dan lain sebagainya. Mulai menghakimi diri sendiri. Nggak merdeka, saudara. Ya, nah, itu adalah cara-cara apa namanya penghakiman bagi diri sendiri yang nggak baik ya. Karena bagi Tuhan, ya, kita itu merdeka dalam segi apa? Roh, ya. Coba bayangkan, ketika Anda sedang beribadah, nggak ditentukan arah kiblat manapun, ya. Ketika Anda berdoa, nggak ditentukan dengan bahasa apapun, ya. Ketika Anda memberitakan atau memberikan berkat kasih kepada orang, tidak diperintahkan untuk ke orang apapun, apa ke orang yang khusus gitu ya, tapi kemanapun, ya. Nah, coba bayangkan kalau dulu saya masih Muslim gitu ya, ih, saya harus menghadap ke arah barat, berdoa harus pakai bahasa Arab, begitu ya. Nah, coba bayangkan, ya, kalau saya sakit perut nggak bisa sholat, ya, karena lagi di tengah-tengah sholat begitu ya, misalkan lagi pas habis Al-Fatihah gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, tut gitu, aduh batal, ya kan, nggak merdeka, ya. Coba orang Kristen di gereja mau kentut mau apa gitu nggak bakal batal, memerdekakan, ya, nggak ada belenggu, saudara. Joget muter-muter, ya, mau ke timur, utara, barat, selatan, bebas. Coba saya dulu harus ke arah barat kiblatnya. Coba kalau saya ke arah timur nggak bisa, nggak sah. Ya, bahasanya juga harus Arab. Kalau nggak bahasa Arab nggak sah. Nah, kita mau bahasa apapun bebas, saudara. Ya, memerdekakan. Nah, itulah Yesus melepaskan ya dari ikatan-ikatan bahasa, roh dan sebagainya, belenggu dari manapun. Kita memerdekakan, ya. Mau bahasa apapun terserah, ya. Kayak saya orang Betawi, ya. Terus kita berdoa misalkan, ya. Babe aye di sorge, ampunin aye ye. Aye banyak dosa be, please deh be. Jangan masukin aye ke neraka ye. Amin.
Selesai. Tuhan tahu segala segala bahasa, ya. Jangan mengkotak-kotakan kemampuan Tuhan gitu ya. Nah, apalagi kita agama itu punya ritual dan tata cara, ya. Puasa ada ritualnya, terus sholat atau beribadah berhadapan muka dengan muka sama Tuhan itu punya tata caranya, ya. Bahkan eh, menjalankan kehidupan sehari-hari punya tata caranya. Nah, Yesus itu firman yang hidup, ya. Firman yang hidup, bukan semata-mata hanya tulisan yang hanya tertulis, misalkan kan ritual hanya tertulis ya, tata cara hanya tertulis ya. Nah, kalau firman yang hidup itu benar-benar hidup di dalam keseharian kita. Kita harus menghidupkan, ya. Dan agama juga sebenarnya itu buatan manusia, saudara. Ya, agama itu buatan buatan manusia. Sedangkan Yesus adalah Allah sendiri, ya, yang turun. Dia Tuhan yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Saya dulu waktu bertobat itu nggak ada yang nginjilin ya. Saya hanya mengkaji karena saya dari kampus gitu ya di Muhammadiyah Jakarta. Saya mengkaji dan ketika saya mengkaji ya, saya ketemu ustadz saya karena saya dipanggil gitu ya, karena junior-junior saya paling tua di situ karena saya kuliah itu 5 tahun, harusnya 4 tahun selesai, tapi saya 5 tahun karena di PKL saya di tahun keempat itu kerja. Nah, kerja itu sampai lupa dengan kuliah gitu ya. Jadi akhirnya saya berhenti kerja ya, lalu lanjut menyelesaikan studi saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, saya dipanggil sama ustadz saya karena eh, saya dirasa kayaknya nih orang nggak beres nih. Ya, karena sahadatnya waktu itu saya ganti. Ya, sahadatnya saya ganti. Harusnya kan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Tetapi saya ganti ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Yesua al-Masih. Kenapa saya ganti? Karena saya merasa ya Isa al-Masih lebih istimewa daripada Muhammad. Saya tidak bisa atau tidak mau membandingkan Isa ya atau Yesus itu langsung dengan Tuhan. Nggak apple to apple buat saya. Isa manusia, saya hanya tahu Isa manusia, Allah Tuhan. Jadi saya nggak mau membandingkan Isa dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, saya bandingkanlah dengan Muhammad sesama manusia begitu ya. Karena bagi saya manusia ya harus dengan manusia, jangan langsung manusia dengan Tuhan. Nah, saya masih menganggap Nabi yang paling istimewa aja waktu itu. Jadi ketika saya sudah banyak orang yang ngomongin, bisa dipanggil sama ustadz saya, ya. Lalu saya masuk ke rumahnya, itu saya ingat banget itu jam setengah 7 malam habis sholat maghrib gitu ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Yuk masuk. Anda dengar ente udah eh, mengganti syahadat ya? Oh iya kenapa Ustaz? Ya itu salah satunya juga dosen saya, ya dosen Kemuhammadiyahan di kampus. Oh kenapa Ustaz? Bang Fadil, Ya, waktunya tinggal 2 menit. Sedangkan nih lagi sesinya lagi seru. heeh. Apakah boleh dilanjut di hari Senin? Oh saya nggak Menawarkan. dikasih tahu menitnya. Oh, 30 menit. Oh saya nggak dikasih Maaf, tahu. maaf. Eh, Kalau kasih tahu 30 menit kan ada slide-slide yang saya ini Maaf, maaf. lepas. Ini lagi, nggak apa-apa sih. Nggak, apakah bisa Oke, dilanjut di Senin? nggak usah di sini. Sayang soalnya. Soalnya sayang sesinya. Iya ini baru masuk kesaksiannya seru tuh ya. Iya, betul. Nah, Gimana? Harusnya hari Sabtu, Bu Lina, hari Sabtu. Senin Sab saya ada baptisan. Oh, atau di Selasa. Saya kosong nih. Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Senin tanggal 10 kan? Itu saya ada baptisan. Senin tanggal 10, Selasa tanggal 11 Tapi baptisan kan ini ya, siang.
Siang kan? Iya, ini Ya, pagi, kita Pak. pagi jam segini, tapi 30 menit cukup nggak? Kalau di hari biasa 30 menit memang. Kalau di hari Sabtu kita lebih panjang, tapi kalau Sabtu kelamaan. Sabtu sampai jam Ah, 8:30, Bang. ya, tapi Oh, jangan Sabtunya sampai jam setengah 9 juga. Sabtu, untuk Sabtu. Ini selesai Itu kok dikit lagi nih. seminar. Kelihatannya materi Bang Fadil ini cocok nih buat seminar. seminar. Ya, Itu kata Rianti, seminar lanjut, agama. lanjut. Ah, Tuh kan masih Oh, baru banyak belajar. bagus. Semua kepingin mendengar Maaf. kesaksian Iya, Abang nih. ya betul. Ini baru permulaan Ini nih baru dia. masuk nih, baru syahadat. Jadi bikin Baru, penasaran karena syahadatnya. Terus baru terang mulai aja. panas tuh, tapi lagi seru. Lagi Terus lagi seru-serunya ini, Bang. Waduh, gimana ini? oke, ya udah. Karena lanjutnya mau kerja juga kan? Iya, Oke, sayang soalnya. sayang ya karena mau kerja. Jadi Iya. Iya, Bang. kita next aja ya, Ya, betul betul. bersambung ya. Iya. Bersambung. Hari Ya. apa, Bang? Bisanya, Oke, Bang, Bang Fadil. Hah? Hari apa nih? Jadi Selasa. Selasa kapan? Selasa tanggal 11? Boleh. Boleh. Oke, mantap. Oke, Thank mantap you, lah. Bang. Berarti nanti kita atur supaya Saya di nggak dikasih tahu Selasa ya. sebelumnya berapa menitnya. Oh, masih sih. Biasanya saya kasih tahu. Oh gitu ya, Kelewat ya. lewat kayaknya. Tapi ya sudahlah ya. Ah, Oh, jadi oke, sorry sebelumnya saya kepanjangan. Tetapi untuk supaya menyelesaikan tema ini, saya akan bawakan di hari Selasa jam ya, hari Selasa tanggal 11 ya, untuk ya, melanjutkan materi ini. mantap. ya. Nah, Iya. betul Bang. Nanti Ya, di penasaran. Selasanya kita bisa atur supaya waktunya lebih cepat ya. Tuh, ada yang Maksudnya kan komen tadi tuh, ya, drakor dong bersambung katanya. emangnya cuma drakor yang bersambung. Bang Fadil juga bersambung. Jadi nanti kita hari Selasa kita waktunya kita maksimalkan gitu ya Bu Eri Ya, ya. dari Jadi supaya Ya, bisa 5.20 lebih lah, Bu Lina. panjang. 5.20 sampai jam. 5 Ya. 5.10 kali. kalau enggak doa syafaatnya di belakang Jangan. setelah ini. Tuh ada yang komen. Jangan apa nih jangan. Silakan. Silakan Bu Yanti. Ayo, Ya Bu udah, Lianti. kita tutup dulu dong kalau gitu ya. Nggak Ya, bersambung. Bang Fadil maaf Ya, nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Keren Ya. banget penjelasannya. Baik, Ya, Bang Fadil, kiranya kita buktinya kami bisa semua bertemu masuk. lagi di tanggal 11 Nah, ya, di tanggal 11 atau di tanggal 10 nanti saya akan bicarakan kepada siapa yang WA saya itu kemarin. Saya. Oh, Ibu Saya Lina Bang. Wati, Saya Ibu Bang. Lina ya. Iya. Iya. kesaksiannya. Oke, baik, kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ampuni hamba Tuhan, bila mana hamba hilaf, hamba lupa Tuhan dalam waktu Tuhan. Kiranya juga anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, di Zoom ini Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Damai sejahtera turun ke atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kami mau terus Engkau pakai, kami mau terus Engkau perlengkapi Tuhan. Jadikan kami berkat bagi banyak orang Tuhan. Jadikan kami penuh hikmat Tuhan, agar bisa memberitakan kabar baik dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Ya, terima kasih Bang Fadil untuk firman Iya, Tuhan ini kayak pada pagi drakor hari bersambung ini. ya. Pak Jo jadi ada saingannya. Soalnya di sini ada Pak Jo yang kalau kasih sesi juga bersambung. Jadi sekarang ada temannya Bang Fadil. Ya, Pak. Nanti kita jadwalkan apakah Senin atau Selasa karena yang Sabtu sudah ada jadwal kalau untuk tanggal 8 ini gitu. Dan saat ini masih ada waktu. Apakah ada yang mau menanggapi? Sesuai dengan peneguhannya, Bu Lina, siapa? Ya, silakan. Ibu Ada Megi yang mau Kumaku meneguhkan? Ibu dosen. Saya mau dong, mau Ada bilang Pak Sarul, siapa?
Saya mau bilang sedikit. Oh, Bu Yudi, Bu Yudi. silakan Ibu. Silakan Bu Yudi. Si Pak Fadil yang sangat luar biasa. Ini buat teman-teman nih, saya pikir ya, khususnya yang muda-muda gembala ya. Tadi sangat dijelaskan apa itu Kristen gitu, apa itu pengertian agama gitu. Saya juga sama Pak Fadil, kalau memang kita bilang agama kita yang benar ya Pak Fadil, tapi kita tidak bisa menyampaikan ke orang yang tidak seiman berapi-api akan membuat pertentangan dan permusuhan. Jadi pengalaman saya gitu Pak, kalau lagi kumpul-kumpul terus tiba-tiba ada yang seperti berkhotbah menyatakan agama dia benar, saya langsung tinggalin Pak. Bukan saya nggak mau berdebat seperti ini, agama ini sangat ini Pak ya, membuat pertengkaran gitu. Jadi khususnya nih bagi teman-teman gembala-gembala yang muda, kita boleh agresif, kita boleh berapi-api, tapi kalau bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Fadil gitu. Kalau Kristus Yesus firman yang hidup, Allah sendiri yang turun, dan kita tahu bahwa agama itu buatan manusia. Saya itu aja Pak Fadil, terima kasih banget message-nya. Saya pikir bagus sekali karena di sini banyak gembala-gembala, banyak pengkhotbah yang muda-muda, supaya memang Kristen tuh pegangan kita. Kita menyatakan benar, tapi tidak bisa menyatakan ke orang lain bahwa kita yang paling benar. Tapi bagaimana kita membawakannya tidak berambisius sekali gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Yudi. Jadi kita boleh fanatik untuk diri kita ya. Begitu kan ya kurang lebihnya Bu Yudi ya. Karena kebanyakan kita memaksakan kefanatikan kita kepada orang lain. Ya, silakan. Silakan Bang Fadil, boleh direspon. Oh, itu masukan yang bagus dan pernyataan yang bagus. Itu bukan sebuah pertanyaan tapi pernyataan. Jadi ya respon saya good. Good. Thanks, Ya, Mbak. terima kasih. Ya, ada Pak Saroli yang sudah buka. Silakan Pak Saroli untuk memberikan peneguhan. Ya, baik, terima kasih Bang Fadil udah memberikan pencerahan buat pagi ini. Kita bersyukur bahwa itu merupakan anugerah buat kita pada pagi hari ini. Ya, saya percaya bahwa ini adalah satu cara Tuhan bagaimana kita dipakai Tuhan dalam memberitakan Injil. Secara pribadi saya sering melakukan pelayanan-pelayanan bagi siapapun, ya, tanpa memilih, tanpa memandang agamanya apa dan siapapun orangnya, ya. Jadi di sini saya percaya bahwa ketika kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, bukan membawa labelnya kita semestinya, ya, tetapi dalam arti kita mengarah pada satu tujuan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan, dalam pelayanan kita, ya. Tetapi saya percaya dengan sukacita kita pada saat ini dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom pada pagi hari ini, mari kita terus, ya, terus memberikan dan memberitakan Injil itu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, ya. Tetapi ketika kita bertemu dengan lain agama, lain kepercayaan, ya kita harus bisa menyesuaikan pribadi ini. Ketika kita mau masuk ke dalam ranahnya mereka, kita harus menghargai saat itu, ya. Tetapi kita bisa memberitakan firman Tuhan, ya, itu luar biasa. Karena sering, ya, memang dalam waktu-waktu saat-saat sekarang ini saya banyak melayani saudara-saudara kita yang sama dengan Bang Fadli, ya, sampai saat ini. Dan mungkin dalam beberapa hari ini mungkin mereka meminta saya untuk berdoa di rumah mereka. Itu saya bersyukur, ya. Bagaimana kita harus berdekat dengan mereka? Kita tidak membawa label agama dulu, tetapi ketika mereka mau minta, oh ayo silakan ke rumah kami, silakan berdoa di rumah kami. Wah, luar biasa, saya senang, ya. Inilah yang kita harapkan kepada kita semua yang ada di dalam Zoom pada hari ini. Ya, mari dengan Bang Fadli udah memberikan pencerahan yang luar biasa dan kita harus melanjutkannya juga. Itu aja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih.
Sebelum masuk ke Pak PKL, barusan apakah Pak Edi Budianto mau memberikan peneguhan? Ya, silakan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Oh, belum dulu nanti. Oh, belum. Oh ya. Silakan Pak. Oh ya, Pak terima kasih. PKL. Silakan Pak PKL. Shalom Bang Fadil. Kalau Ya. saya kenal Bang Fadil, kalau Bang Fadil nggak kenal saya. Waduh, maaf Pak, maafkan saya, maafkan saya. Oh ya, maaf. Iya. Saya pernah khotbah tentang 5S. Ya, 3S diantaranya senyum, sapa, salam. Nah, senyum, sapa, salam. Itu awal kita menyaksikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, dalam konteks saudara kita kaum Kedar, kata Assalamualaikum itu berasal dari Salam Alihi. Orang Kristen Ortodoks Syria sudah mengatakan itu. Contohnya mereka sekarang mau merayakan Hari Raya Kurban. Korban itu dari bahasa Ibrani, korbanot. Jadi pengetahuan kita tentang asal-usul atau etimologi dalam bersapa bersalam membuat kita tidak terlalu enggan mengucapkannya. Ya, bahwa sesungguhnya sumbernya dari kita sebagian besar. Nah, itu Pak Fadil, memang kita ini kadang-kadang bingung dikelilingi kaum Sunda, kaum Betawi, tapi belum ada gereja Sunda Indonesia, gereja Betawi Indonesia. Ya, adalah kayak kita lah, begitu banyak gereja kita. Di Jakarta ada 5.000 lebih. Tapi saya ke gereja manapun susah ketemu orang Betawi di dalamnya. Ya, ini kerinduan kita masing-masing. Mari, yang murah meriah, senyum, sapa, salam, membuat orang tersenyum melihat orang. Wow, orang Kristen begini ya. Garamilah, kamulah garam. Terasa tanpa terlihat, ya, terasa tanpa terlihat, baru jadi terang menunjukkan arah. Terima kasih Bang Fadil pencerahannya. Sampai ketemu di Raden Saleh. Salam. Waduh, tahu tempat ibadah saya itu Bapak. Tadi mohon maaf ya Pak ya kalau saya lupa-lupa ingat ya. Tapi yang jelas ya, saya bersyukur ya Bapak menguatkan saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bang Fadil. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu. Waktu juga yang harus memisahkan kita Oke. karena kita masih punya banyak aktivitas. Kita akan tutup di dalam doa pada pagi hari ini, doa penutup. Dan terima kasih untuk 66 partisipan yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ya, dan saat ini kita akan tutup di dalam doa. Yang akan memimpin doa penutup adalah Pak Michael Rundengan. Dilanjut dengan doa Bapak kami, dan nanti selesai itu ada doa berkat. Mohon Bang Fadil yang doa berkat ya. Silakan Pak Michael. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Shalom Pak Fadil. Kita pernah ketemu di Full Gospel Businessman Pak di Pulau Mas. Istri saya juga orang Betawi Pak. Kita sempat ngobrol Pak di bawah waktu itu. Terima kasih untuk pencerahannya di Dan pagi dari hari seberang ini. juga ya, Pastor Iya. ya. Seberang juga Pak Bang Fadil. Orang Betawi. Gitu. Terima kasih kita diajarin bagaimana moderasi agama. Kita diajarin bagaimana kita meninggalkan fanatisme agama yang berlebihan sehingga kita bisa bertoleransi lebih lagi. Terima kasih hamba-Nya. Kita akan tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ada begitu banyak hal yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan, untuk bagaimana kami lebih lagi Tuhan melihat orang lain bukan sebagai musuh, bukan sebagai saingan, tapi kami melihat orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang juga perlu mendapatkan kasih Tuhan yang daripadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami terus diajari bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus melakukan hal-hal yang baik tanpa kami menjelek-jelekan orang lain, tanpa kami menjelek-jelekan agama orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu
Pak Fadil Tuhan, Bang Fadil Tuhan Yesus yang Engkau anugerahkan kepada kami di pagi hari ini untuk membukakan mata kami bahwa kami hidup di keberagaman Tuhan Yesus. Untuk kami hidup sebagai orang-orang yang mengasihi orang lain sebagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuh hamba-hambamu yang boleh bertugas di pagi hari ini. Pak Remon, Ibu Ruth sebagai pemuji penyembahmu Tuhan Yesus. Kami berdoa biar hambamu terus dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang ambil bagian dari pendoa syafaat, doa pembuka, semua yang memberi tanggapan dalam ibadah di pagi hari ini. Kau berkati juga Ibu Yudi Sarisi Tompul, kau berkati juga Pak Weni, Ibu Eri, kau berkati juga Ibu Lina, dan semua yang hadir Tuhan, biar kami terus boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk hambamu Bang Fadil Tuhan, Engkau berikan hambamu Tuhan lebih lagi hikmat yang daripadamu, kuasa yang daripadamu Tuhan Yesus, berikan dia kesehatan yang terbaik yang daripadamu. Berkati semua yang dilakukan, mengajar di beberapa kampus Tuhan, Kau yang berkati hambamu Tuhan, agar hikmat yang daripadamu terus Engkau berikan kepada hambamu ini Tuhan, sehingga lebih banyak lagi orang yang menyadari bahwa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Berkati istri, anak mereka Tuhan, agar mereka terus hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersyukur kepadamu untuk kebaikan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Semua hamba-hambamu Tuhan, yang partisipan yang ikut dalam doa pagi ini, Kau berkati kami semua, biar kami lebih lagi mau mencari wajah Tuhan di pagi hari, sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan. Karena itu Tuhan kami minta kepadamu Tuhan, urapan Roh Kudus turun atas kami semua, sehingga lewat urapan Roh Kudus kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan kami kuasa untuk menginjak ular kalajengking menahan kekuatan musuh kami, sehingga tidak satu pun dapat membahayakan kami. Dan Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk memberitakan firman Tuhan menjadi alat bagi kami Tuhan, untuk menjadikan murid-murid untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus memelihara kami sampai Engkau Tuhan Yesus Kristus bertemu dengan kami Tuhan, muka dengan muka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa morning prayer ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau sempurnakan doa kami Tuhan di pagi hari dan doa Bapa kami. Mari sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Kuduskanlah namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada Berikan hari ini ini makanan yang kami secukupnya, dan dan ampunilah ampunilah kami atas segala kesalahan kami, kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam Ke dalam pencobaan, pencobaan, tapi karena lepaskanlah Engkau kami yang daripada yang jahat. Karena Engkau Engkau Allah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita satu Saya serahkan lagi. kepada Bang Fadil untuk Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata amin. Amin. Terima kasih Bang Fadil. Amin. Terima kasih, Ya, Bang terima Fadil. kasih Bang Fadil. Selasa depan teman-teman dengan Ya. Bang Fadil. Terima kasih Bang Ya. Fadil, cukup luar biasa. Biasa. Thank you. Kasih Pak Amin. dosen. Ya, terima kasih. Dan besok pagi kita akan bertemu di jam yang sama bersama dengan Ibu Silvi Karawan. Terima kasih Amin. Bang Fadil yang sudah Ya, Sherly, melayani pada dadah. pagi hari ini dan yang akan melanjutkan lagi pelayanan di MGC. Terima Amin. kasih. Terima kasih kehadiran kita semua Pak Yance. Terima kasih. Saya Bang juga Wen. alumni situ Pak. STTRM. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Ya, Pak Paul, salam buat Ibu, Pak Paul. Ya, Bang Paul. Sehat ya buat Ibu. Kasih doa-doa MGC. Ya,
Ya, masih Ya. di rumah Amin. Ya, sakit. Pak Paul. Oh, masih di rumah sakit, Pak. Ya. Belum Tunggu ya, sempat Pak ke rumah Paul. sakit, belum Ya, sempat jenguk apa-apa, Pak apa Paul. ini? Yang penting doanya mantap. Siap, Ya. kami selalu dukung doa buat istri tercinta Pak Paul. Oke, terima Ibu kasih. Indrani. Ibu. Pak Paul. Terima kasih. Ini Tuhan Ya, memberkati. Pastor Nixon, Pak Ya. Edi, Salam, salam, PJ, salam. semangat. Tuhan memberkati. Mitchell, Bu Lili, Ya, Catatan, Pak siap-siap Edi, yang besok mau berangkat. teman-teman Yud, besok ikut Edi. yuk tanggal 6. Tanggal 6 ya. Tuh, sudah Ke semangat. Bandung, ke Bandung. Yang ke Bandung. Pastor Nixon. Ya, Ayo ke Bandung. itu Ya, Minta agak udah di Bandung dia. Iya. dekat ya, agak dingin. Agak dingin. Oh, agak Wow. dingin. Asik, dan dingin yang asik. Wah, Nah, mantap. kalau habis makan durian pasti panas. Semuanya, kami jadi Shalom. Oh, Ibu Jeffrey. Ibu Sarah. Iya. Ayo ke Bandung, ayo ke Bandung. Sok ke Bandung, sok bangga tah. Iya, kami Sudah udah siap. nungguin toh. Selamat Shalom Bu Jeffrey. Kami udah nungguin tanggal 6, ayo. Oke teman-teman. Karena Shalom. waktu juga Ya, semua shalom. Ketemu. Oke ya, terima ya, kasih. ketemu besok pagi dengan jam yang sama di morning prayer MJC. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom Amin, alaikum. mantap. Alaikum shalom. Kandar. Shalom.